Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmadani dari kelas Ekonomi Syariah 1 Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal syariah guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Disfa Lydia Handayani, SEI, MEI. Baiklah, apa sih pasar modal itu? Definisi pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UUPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum atau perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal adalah sebagai transaksi jual beli surat berharga dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan menurut Bursa Efek Indonesia, di dalam dunia perekonomian, pasar modal memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pada pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, atau kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pasar modal syariah menggunakan sistem hukum syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut sebagai ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dari sinilah konsep yang menjadi prinsip pasar modal. Selanjutnya, gimana sih asal muasal terjadinya atau terbentuknya pasar modal syariah itu? Atau yang sering kita dengar dengan istilah sejarah pasar modal. Yang pertama, dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia atau DH Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20/DSN MUI/4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal tersebut bertambah dengan kehadirannya obligasi syariah atau PT Indosat Tbk pada awal September tahun 2000. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang dilakukannya adalah akad mudharabah. Sejarah pasar modal syariah
juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusi nasional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara BAPEPAM dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret tahun 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara BAPEPAM dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dari sisi kelembagaan, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk ke dalam struktur organisasi BAPEPAM dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon 4 yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006, unit eselon 4 yang ada sebelumnya digantikan menjadi unit setingkat eselon 3. Nah, itulah sejarah terbentuknya pasar modal syariah. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, ada investasi halal dan sesuai syariah. Maksudnya, pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal, khususnya bagi umat Islam. Dengan investasi halal ini, diharapkan kecemasan masyarakat terhadap investasi yang mengandung riba dan hal-hal haram lainnya dapat diatasi. Pada dasarnya, kegiatan pasar modal ini yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek, saham, suku, termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah agama Islam. 2. Menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. Pada pasar modal berbasis syariat agama Islam ini, uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Dengan demikian, saat investor melakukan investasi, maka ia mendapatkan imbalan hasil retur dengan porsi tertentu. Hanya saja, proses investasi yang dilakukan mesti menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan. 3. Resiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa mendapatkan resiko yang tinggi. Dalam artian, tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Selanjutnya yang keempat, transaksi menggunakan akad. Transaksi yang terjadi pada produk investasi pasar modal jenis ini menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menyebabkan jual beli dapat dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasakan dirugikan. Mekanismenya sangat jelas. Mekanisme yang jelas dengan sesuai syariat Islam harus ditekankan pada pasar modal syariah. Hal ini dianggap mampu menjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Nah, inilah prinsip-prinsip syariah pada pasar modal syariah. Selanjutnya ada 5 fungsi pasar modal syariah. Yang pertama, fungsi ekonomi. Pasar modal biasanya difungsikan sebagai media untuk mempertemukan pihak yang kekurangan dana, bisa berupa lembaga, institusi, ataupun perusahaan dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Dalam hal ini, investor maupun masyarakat secara umum. Secara sederhana, pihak investor akan meminjamkan sebagian dana yang dimilikinya untuk pendana usaha perusahaan atau institusi. Dan dana tersebut kemudian akan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, ekspansi perusahaan, penambahan modal, hingga penambahan output produksi untuk memperbesar laba. 2. Fungsi keuangan. Dari sisi keuangan, masyarakat umum dapat membeli berbagai instrumen investasi seperti saham, reksadana, obligasi, maupun jenis yang lainnya. Dalam hal ini, investor yang merupakan pemilik dana dibebaskan untuk memilih instrumen investasi sesuai dengan preferensinya sendiri. Salah satu imbalan hasil bagi investor adalah memperoleh kesempatan mengklaim retur sesuai instrumen investasi yang dipilih, hingga dividen dari perusahaan terkait. Sementara bagi pemerintah pusat, perekonomian nasional akan terbantu berkat transaksi investasi tersebut.
Yang ketiga, sumber pendanaan pengembangan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang dinilai sahamnya melantai di Bursa Efek Indonesia dimungkinkan untuk menghimpun dana sebanyak mungkin dari pasar modal sebagai moral bisnis atau sumber pendanaan untuk kegiatan pengembangan perusahaan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian, modal uang yang didapat dari pasar modal akan diputar kembali untuk proses ekspansi, penambahan modal perusahaan, pengembangan layanan ataupun produk, ataupun alokasi-alokasi layanan yang diharapkan dapat membuat perusahaan semakin maju. Yang keempat, sebagai medium resmi jual beli surat berharga. Tak kalah penting, pasar modal syariah boleh dialih fungsikan sebagai medium resmi untuk jual beli surat berharga yang diluncurkan oleh pemerintah. Yang terakhir, tambahan pendapatan. Selain pajak pemegang saham dan laba dari penjualan surat berharga, pemerintah juga bisa memperoleh tambahan pendapatan dari banyaknya investor asing yang berinvestasi melalui pasar modal syariah. Segmen pasar modal syariah. Yang pertama ada saham syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan menjadi instrumen yang paling dikenal dari berbagai instrumen yang ada. Efek terbentuknya saham ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal syariah. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia dimasukkan ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara berkala 2 periode dalam 1 tahun. Yang kedua, ada suku. Menurut DSN MUI, suku atau surat berharga atau efek syariah adalah sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasannya atas aset yang mendasarinya. Setelah diterimanya dana suku, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Berdasarkan penerbitannya, suku terdiri atas 2 jenis, yaitu suku negara dan suku korporasi. Yang ketiga ada obligasi syariah. Obligasi syariah adalah obligasi yang diperhitungkan imbalan hasilnya dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini dikenal 2 macam obligasi syariah, yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian hingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan perusahaannya. Yang kedua, obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon atau fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Yang keempat, reksadana syariah adalah produk investasi keuangan yang menghimpun dana masyarakat pemodal yang dikelola oleh manajer investasi ke berbagai portofolio atau efek sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, berdasarkan peraturan OJK nomor 20/POJK.04/tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah. EBA syariah merupakan suatu surat berharga atau efek yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. EBA syariah yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu EBA syariah terbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian atau KIK EBAS, dan EBA syariah terbentuk surat partisipasi atau EBAS SP. Dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar modal dan pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, berdasarkan prinsip syariah. Pasar modal syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tahun 2003. Pasar modal secara umum menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan secara simultan. Baiklah,
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.